sangat luar biasa dalam hidup kami, Bapa. Kau sangat dahsyat bagi kami, Tuhan. Dan kami sangat bangga, Tuhan, dapat memiliki iman kepadamu, Tuhan. Kami adalah orang-orang yang paling berbahagia, yang selalu menaruh pengharapan penuh hanya kepada Tuhan. Kami adalah orang-orang yang paling diberkati, karena kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang peduli, Tuhan yang selalu memperhatikan kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami perbuatan tangan-Mu. Itulah berkat yang luar biasa yang kami miliki sepanjang hidup ini, Tuhan. Terlebih kami bersyukur setiap waktu ada firman yang datang bagi kami, memimpin kami, menuntun kami, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, menghibur kami, bahkan memberikan kepastian keselamatan di dalamnya. Saat ini firman itu yang akan kami dengar, Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja bagi kami semua, mengurapi segenap hati dan pikiran kami, sehingga setiap apa yang kami dengar siang hari ini menjadi berkat khusus bagi kami semua. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan. Shalom. Shalom. Ya. Kita akan membaca kitab Mazmur 84. Kitab Mazmur pasal yang ke-84. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-84, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, saya akan baca untuk kita semua. Perhatikan di Alkitab kita masing-masing. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Amin. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Amin. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudaraku yang kekasih, semua orang menambahkan hidup diberkati. Semua orang menambahkan hidup bahagia. Semua orang ingin menikmati ketenangan hidup. Semua orang ingin menikmati hidup ini aman dan lain-lain. Dan begitu banyak macam cara orang mengukur semuanya itu. Ada orang menganggap bahwa dengan materi yang cukup banyak, dengan memiliki jabatan yang cukup tinggi, dengan memiliki pangkat, dengan memiliki suami yang ganteng, istri yang cantik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang sudah berhasil dan lain-lain, yang mereka anggap itulah kebahagiaan itu. Mereka anggap itulah berkat itu. Sehingga di dalam meraih apa yang mereka inginkan itu, ada istilah hukum menghalalkan segala cara. Hukum menghalalkan segala cara. Mengorbankan orang lain untuk mendapat sesuatu. Melecehkan orang lain supaya dia mendapat nama baik. Merugikan orang lain untuk dia menikmati apa yang dia inginkan. Karena mengukur kebahagiaan itu, mengukur berkat itu dari segi materi dan jasmani. Dan ini merupakan satu kenyataan yang ada di mata kita. Satu kenyataan yang kita bisa lihat, dan bahkan satu kenyataan yang bisa kita rasa. Ya.
Nah, saudaraku yang kekasih, apakah Alkitab mendefinisikan orang yang diberkati seperti itu? Atau apakah Alkitab memberikan jalan keluar untuk meraih berkat itu, meraih keberhasilan itu dengan cara seperti itu? Nah, saudaraku yang kekasih, pemazmur menyampaikan satu definisi hidup yang diberkati, hidup yang berbahagia, hidup yang memberikan rasa ketenangan dalam hidup ini, hidup yang memberikan rasa aman. Tuhan memakai Mazmur Daud, pemazmur, untuk menyampaikan definisi tentang hidup yang diberkati. Ayat 4 memberikan satu gambaran bahwa orang yang diberkati adalah orang yang selalu senang diam di rumah Tuhan. Itu. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan, tidak ada berkat yang melampaui kerinduan hati setiap orang mau tinggal di rumah Tuhan. Itu. Yang kedua, orang yang diberkati, orang yang berbahagia, Alkitab berkata orang yang hatinya senang memuji Tuhan. Orang yang senang memuji Tuhan. Tidak ada kebahagiaan melampaui kebahagiaan dari seseorang yang senang memuliakan Tuhan, menyampaikan pujian syukur terus kepada Tuhan. Itu kebahagiaan yang tertinggi, hidup yang diberkati, berkat yang sangat luar biasa terjadi kepada orang yang selalu menikmati suasana sorga, memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga adalah orang yang berbahagia, orang yang diberkati adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Dalam segala hal, Tuhan adalah kekuatannya. Dalam segala situasi, Tuhan adalah kekuatannya. Itu berkat yang paling besar. Kebahagiaan yang paling besar. Apabila perjalanan hidup manusia adalah berjalan dengan kekuatan dari Tuhan. Kemampuan Tuhan memimpin perjalanan hidupnya. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang diberkati adalah orang yang selalu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Orang yang selalu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Itu definisi keberkatan itu. Itu definisi dari hidup yang diberkati. Hidup dari orang yang dikatakan orang yang berbahagia. Kenapa? Kenapa Tuhan memberikan definisi yang model seperti ini? Dalam situasi kita mungkin sedang mengalami masalah ekonomi. Dalam situasi kita sedang mengalami masalah hati yang sedang dilukai. Dalam situasi kita mungkin dilecehkan, kita tidak dianggap, kita dihina, kita difitnah. Tetapi Tuhan berkata, engkau diberkati, engkau orang berbahagia karena engkau ada di dalam rumahku, karena engkau memuji aku, karena engkau mengandalkan kekuatanku, karena engkau selalu menyembah aku. Kayaknya agak kontras gitu. Agak kontras gitu. Nggak masuk di akal gitu. Nggak masuk di akal. Ya. Nah, saudara, kenapa? Alkitab berkata bahwa perjalanan hidup manusia, Tuhan tidak pernah jamin bahwa manusia hidup di bawah kolong langit ini. Apakah dia orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya Tuhan, dia berjalan menjalani hidup ini dengan mulus di bawah kolong langit ini. Tuhan tidak berjanji bahwa kita berada di satu planet yang aman. Tuhan tidak berjanji bahwa kita berada di satu planet yang bisa membuat tentram. Tidak. Bahkan Tuhan tidak berjanji kepada anak Tuhan bahwa barang siapa percaya
saya, barang siapa ikut aku, dia berjalan di highway, dia berjalan di freeway, dia berjalan di jalan yang bebas hambatan. Tidak ada janji ini. Nothing will come between you. Amin. Amin. Bahkan Lukas pasal 9 ayat 23, Alkitab berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, kata Tuhan, maka ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Every day and follow me. Wow. Setiap hari, Every day. not every month, every day, Amen. not every year, every day. Dan Tuhan tidak berkata pikul salibnya Tuhan, no. He doesn't say carry his cross. Yeah. Tuhan berkata pikul salibnya sendiri. Wow. Carry your cross. My cross. Yes. Yes. Lord have mercy. Your cross. Setiap hari, every day. Every day. Thank you, Jesus. Yeah. Lord have mercy. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Sehingga salib bagi orang percaya bukan sesuatu yang mengkagetkan lagi, karena setiap hari. That's why the cross of the believer never shock you. Yeah. Bukan sesuatu yang membuat loh kenapa? Kenapa? No. Asking why. And Karena memang setiap hari itu. because of the everyday thing. Yeah. Orang yang senang minum kopi setiap pagi, When people pada saat istrinya kasih kopi pagi, dia tidak katakan, kenapa kopi? Kenapa kopi? Kenapa kopi? Amen. Why It's coffee? like, why coffee? No. No. Karena memang itu tiap hari, setiap pagi ada Because kopi. every day, every morning is coffee. Yeah. Amin. Amen. Amen. That's right. That's right. Hallelujah. Alkitab berkata pikul salibnya Okay. setiap hari baru ikut aku. Every day and follow me. Ikut Amen. aku. And follow me. Tuhan tidak berjanji ikut dia berjalan di highway bebas hambatan, freeway bebas hambatan. Tidak. Ada salib yang harus dipikul setiap hari. There is cross that you have to carry every day. Tuhan tahu bahwa itu yang ada di hadapan kita, itu yang ada di hadapan orang percaya. Setiap hari That's what happening in harus ada salib. Lambang every day. penyangkalan diri adalah lambang penderitaan. Pikul salib adalah lambang penderitaan. Amin. Amen. Ya. Menyangkal diri itu menderita, emang enggak menderita menyangkal diri. Yes. Menyangkal segala keinginan daging ini sesuatu yang membuat kita menderita secara fisik. Wow. That is sacrifice. Menyangkal keinginan-keinginan pada saat orang menyakiti hati, ada hati ingin membalas, betul nggak? Tetapi Tuhan katakan sangkal itu menderita itu. To you that you feel like Apalagi kalau kita punya power untuk membalas. Kecuali kalau kita nggak punya kekuatan untuk marah ya. sometimes you have the power to retaliate. Kalau kita tidak ada kemampuan, kalau seandainya orang besar pukul anak kecil, yang bisa dilakukan anak kecil adalah nangis, ingin balas tetapi nggak, ya udahlah, apa boleh buat. Tetapi kalau dia punya kekuatan bisa lawan, lalu dikatakan nggak boleh lawan, itu sakit hati paling besar. Betul? Itu sakit paling besar, masalah paling besar. Kita ada power untuk bisa lawan, kita ada kekuatan untuk bisa menghancurkan dia. Tetapi Tuhan katakan sangkal dirimu, itu penderitaan yang cukup berat. There is denying Yourself. Tuhan tahu itu yang akan kita hadapi. Tuhan tahu itu yang kita rasakan. Oleh sebab itu Tuhan tidak mengukur kebahagiaan dengan materi, karena model seperti ini tidak dapat diselesaikan dengan materi kita. Model seperti ini, persoalan seperti ini tidak dapat diselesaikan dengan ekonomi kita, jabatan kita, kedudukan kita. Tidak dapat. Tuhan tahu itu tidak dapat diselesaikan dengan model demikian. or with your economy. Yang hanya dapat diselesaikan adalah apabila orang itu berada di bait Tuhan. We can solve the problem when you dwell in the house. Amen. Karena di bait Tuhan, di situ kita dapat memuji Tuhan. The house you can praise. Di bait Tuhan, di situ kita dapat kekuatan dari Tuhan. You can get Di bait Tuhan, Amen. di situ kita dapat menyembah Tuhan dengan penuh kebebasan. Hallelujah. Ada urapan Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja, meluluh hati kita, merubah hati kita,
Sehingga seberat apapun yang ada di depan bukan menjadi satu masalah dalam hidup ini. Karena hati kita diubahkan oleh Tuhan tak kala kita menyembah. Perjalanan orang Israel, Tuhan katakan lewat Mazmur. Tuhan katakan kepada lewat Mazmur, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Sebab apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Make it a spring. Yes. Apa itu lembah Baka? What is it, valley? Kita akan study siang hari ini. Di 2 malam kita ada study tentang Yeah. Eagles, tentang burung Raja Wali. Yes. Hari ini kita study tentang lembah Baka. Haleluya. Ya. Apa lembah Baka itu? Secara umum, pengertian secara literal, arti dari lembah Baka ada lembah tangisan. Lembah Baka adalah lembah kematian. Lembah Baka adalah lembah penderitaan. Itu lembah Baka. Ada 2 pengertian tentang lembah Baka. Ada the valley of weeping, lembah tangisan atau lembah air mata. Itu satu. Dan kedua adalah lembah the valley of the balsam tree. Itu lembah pohon balsam. Nah, lembah Baka adalah satu tempat. Satu tempat di mana orang Israel kalau mau pergi berziarah di Sion, Yerusalem, kalau dia berangkat dari utara Israel, dia akan melewati lembah ini. They're gonna have to go through this. Dia akan lewati lembah ini. They have to go through. Dan perjalanan dari utara menuju Sion, Yerusalem untuk berziarah, itu perjalanan bukan jalan yang mulus, bukan satu jalan yang enak ditapaki. Tetapi sejarah mencatat ada seorang ahli sejarah berasal dari Prancis. Dia meneliti menuju tempat Baka ini adalah satu perjalanan yang cukup sulit. Jalannya sangat kecil, jalannya sangat sempit, bahkan bertebing-tebing. It's very small Dan and very tempatnya cukup gersang. Dan di tengah-tengah perjalanan menuju Sion, di tebing dari perjalanan itu melintasi Yordan, di situ ada batu tebing yang rocks. menetes air. Diterjemahkan dengan air payung. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan air payung. Saya nggak tahu air payung itu air, mungkin ya ada perbatasan asin dengan tawar, itu air payung. Itu air yang berada di antara air laut dengan air tawar. Nah, jadi airnya itu hanya tetes sedikit. Tapi lokasinya sangat panas, But the place gersang, is very hot. sehingga untuk orang sampai ke Sion, ke Yerusalem, untuk berziarah, untuk menyembah itu sangat sulit. To worship him is very, very hard. Perlu kekuatan, Jerusalem, right? perlu kemampuan. Itu yang Tuhan katakan, bahwa That's why hanya orang just the yang berada di bait Tuhan, who's hanya orang who dwell yang terus memuji Tuhan, that praise hanya orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan yang bisa melintasi lembah Baka ini, that we can bisa melintasi lembah penderitaan ini, bisa melintasi lembah tangisan ini. weeping. Makanya kalau di Indonesia, kalau ada orang meninggal menuju ke alam maut, dikatakan kembali ke alam. Baka. Kalau ini bukan alam Baka, lembah Baka, lembah kematian, lembah kesengsaraan, lembah tangisan. Bahwa orang akan menjalani itu. Dan ini sedang kita alami. Mungkin saya sedang alami, saudara sedang alami,
kita akan melintasi lembah ini. Mungkin sementara melintasi lembah ini. Mungkin kita sedang ada di jalan ini, menjalani perjalanan ini, menuju tempat yang Tuhan siapkan. Yerusalem baru, sorga tinggal kekal selama-lamanya. Kita hanya bisa sampai di sana kalau kita selalu berada di bait Tuhan. Kita hanya bisa sampai di sana kalau kita selalu memuji Tuhan. Kita hanya bisa sampai di sana kalau kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau tidak, kita dimakan oleh dunia ini. Kita ditelan hidup-hidup oleh dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan katakan, jangan tinggal di lembah. Jangan tinggal di lembah baka itu. Jangan tinggal terus di lembah tangisan itu. Jangan tinggal terus di lembah penderitaan. Jalani lewat itu dengan kekuatan dari Tuhan. Amen. Hallelujah. Lewati. Amen. Karena kekuatan Tuhanlah yang bisa memampukan itu. Secara jujur kalau kita mau bersaksi satu persatu. Secara jujur kalau kita mengaku kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak kuat menjalani hidup ini. Aku tidak mampu, Tuhan. Tidak ada lagi yang dapat aku andalkan. Hanya kekuatan Tuhan. Hanya kekuatan Tuhan yang bisa memampukan. Dan itu yang Tuhan harapkan bagi kita. Kalau kita ingin menang untuk dapat masuk kota Sion, Yerusalem baru, di mana Tuhan siapkan bagi kita, di mana Tuhan berkata, aku pergi dan aku akan kembali dan mengangkat engkau pergi ke tempat di mana aku berada. Di situ juga engkau akan berada. Di situ itu kita akan bisa miliki kalau kita dapat lewati lembah baka ini, dan hanya bisa dapat lewati lembah baka ini kalau kita selalu mengandalkan Tuhan. Kekuatan Tuhan, kekuatan Tuhan ada di dalam kita memuji Tuhan. Amen. Kekuatan Tuhan ada di dalam kita menyembah Tuhan. Tidak ada kekuatan lebih dalam hidup ini yang bisa masuk dalam hidup kita tak kala kita sedang memuji Tuhan. Amin. Amen. Ya, secara jujur kalau kita memuji Tuhan, rata-rata kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Amin. Di tengah-tengah kesukaran hidup kita selalu memuji Tuhan. Memuji Tuhan lewat nyanyian yang Tuhan berikan untuk kita sampaikan kepada Dia. Memuji Tuhan lewat kita mengagungkan Dia dan berkata, Tuhan, terima kasih untuk lembah aku izinkan aku lewati. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur buat penderitaan yang aku izinkan aku rasakan. Terima kasih Tuhan buat hinaan yang datang bagiku. Terima kasih buat fitnaan yang datang bagiku. Karena aku tahu aku bisa lewati dengan kekuatan datang daripada Tuhan. Amen. Kalau tidak, maka kita akan gagal. Kita akan gagal. Oleh sebab itu, tak kala kita mengalami sesuatu, mari kita datang memuji Tuhan. Amin. Kita nyanyikan pujian syukur kepada Tuhan sambil menyampaikan kata-kata yang indah bagi Tuhan dan berkata terima kasih. Alkitab berkata, maka Dia akan membawa kita mampu melintasi lembah baka itu. Dan yang kedua, tak kala kita datang di bait Allah, tak kala kita datang memuji Tuhan, tak kala kita datang mengandalkan Tuhan, tak kala kita datang menyembah Tuhan, kedua Tuhan katakan, bukan hanya mampu melintasi lembah baka, tetapi kita mampu membuat lembah baka menjadi sumber mata air. Amin. Lembah baka jadi sprinkle. Penderitaan itu jadi sumber berkat bagi orang lain. Alkitab berkata, apabila melintasi lembah baka, mereka membuat menjadi tempat yang bermata air. Lembah tangisan menjadi lembah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kesusahan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Lewat apa? Kita menunjukkan bahwa kita kuat di dalam Tuhan. Orang lihat di luar biasa dia, haleluya. Luar biasa Pastor William, luar biasa Pastor Pantas, luar biasa si A, luar biasa si B. Sudah bertubi-tubi kami menyerang mereka, sudah bertubi-tubi kami menghajar mereka. Mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersorak-sorai, mereka tetap mengagungkan Tuhan. Luar biasa, jadi kesaksian bagi dunia ini. Orang melihat Sadrak, Mesak, Abednego, luar biasa Sadrak, Mesak, Abednego sudah ada di dalam api, sedang mengalami proses pembakaran. Justru mereka bisa keluar, mereka bisa bersuka cita, mereka bisa berjalan, menunjukkan bagi dunia, sehingga Raja Nebukadnezar percaya Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hallelujah. Yes.
Berapa bulan yang lalu saya sampaikan di gereja FPRF ini. Kita tidak perlu membawa Alkitab dan bersaksi kepada orang tentang Yesus. We don't have to Tidak perlu kita membawa dan satu persatu menginjili orang. send and go. Tetapi tak kala kita mampu membuat api itu, kita keluar dari api pembakaran itu dengan tidak tergoyahkan, maka orang melihat Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Amen. Tak kala kita mampu melewati lembah baka itu, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mengeluh, kita tidak menghujat orang yang sedang menghina kita, kita tidak maki-maki orang yang sedang mengajar kita. Kita lewati itu, saudara, tempat itu akan memancarkan air bagi orang lain. Amen. Orang akan lihat luar biasa. Yesus yang ada kepada si A, Yesus yang ada kepada si B, Yesus yang ada kepada si C, Yesus yang luar biasa. Mari kita belajar dari mereka. Itu yang akan keluar dari mulut mereka. A good God. Tetapi kalau kita gagal dan kita mengeluh dan kita berkata, Tuhan, apa sih yang kurang dari saya? Waktu saya sudah berikan untuk Tuhan, segala-galanya saya sudah kasih untuk Tuhan. Tenagaku, waktuku, uangku, semua Tuhan. Tapi kenapa? Kenapa masih ada? Kenapa masih ada? Kenapa? Still this stuff. Kalau begitu Tuhan, istirahat dulu ya. That's Untuk sementara. I'm gonna Soalnya Tuhan kan lebih tahu. Ini berat sekali nih Tuhan. Sulit ini Tuhan. this is very difficult. Break dulu Tuhan. So I'm gonna take it Dalam 2 minggu, dalam 3 minggu, dalam 3 bulan, saya off dulu. Waduh. for 3 months. I'm gonna take it. Saya tidak bisa bayangkan pada saat dia pasang katakan off ke Tuhan, lalu Tuhan bilang, oke, aku juga tune off untuk you, Leo. Haleluya. Masa cuma kau boleh katakan off? But you won't. Saya juga bisa katakan kalau begitu. Saya tune off. You know, it's just, hopefully God won't say. I'm gonna take it Jangankan 3 minggu, also 1 minggu, 1 hari. for 3 months. 1 jam Tuhan bikin off, habis. Amin. Take Ngap-ngap it orang sana bilang. for you in 1 hour. That's it. Habis. Kalau Tuhan katakan, kalau begitu, saya off. If that's what's going on, I'm gonna take a day off. Maka tidak menjadi kesaksian bagi dunia ini. Amin. Sehebatnya kesaksian kita, sehebatnya pelayanan kita, sehebatnya kita berkhotbah, kalau kita mengeluh model seperti ini, maka dunia katakan, dia aja begitu. Puyeng apalagi gua gitu, ya kan? Dia aja yang tiap hari ada di bait Allah, kelenger apalagi gue. So people will say, Betul nggak? every day that he Dia aja pendeta, dia aja pastor, dia aja elders, dia aja majelis, kena serangan seperti itu keper-keper apalagi gue. Cuma ke gereja Senin Kemis, berdoa syukur-syukuran mau berdoa karena ini lebih lewat. never pray, I never Tetapi mari same thing. kita harus menciptakan persoalan kita menjadi sumber air hidup bagi dunia ini. Menjadi berkat bagi dunia ini. Kita tunjukkan bahwa ini bukan masalah terbesar bagiku. Bukan ini. Masalah terbesar tak kala mungkin aku bersungguh dengan persoalan ini. Oleh sebab itu Tuhan katakan dia adalah orang yang bisa diberkati dan menikmati hidup yang diberkati karena dia bisa menciptakan lembah baka menjadi bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dia dengan And the rain also covers. Hallelujah. pada saat awal musim berkat itu menyelubungi orang yang mampu menciptakan lembah baka, lembah tangisan, lembah penderitaan, lembah kematian menjadi sumber mata air bagi dunia ini. Alkitab berkata ada berkat yang menyelubungi dia. Setiap awal musim selalu Tuhan menyatakan berkat di sana. Dan berkat yang lain dikatakan semakin lama This kind of orang itu semakin kuat. Haleluya. Hallelujah. Semakin lama, semakin kuat menghadap Tuhan di Sion. Luar biasa. Semakin lama, Hallelujah. bukan semakin lemah letih lesu. Amin. No. Yes. Tetapi lembah baka adalah multivitamin. it's like Amin. Multivitamin. Betul.
Oleh sebab itu jangan kita tolak tak kala kita Tuhan izinkan melewati lembah bakar. Karena di situ ada multivitamin. Amin. Ya,